Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Naura Salsabila. Saya dari kelas 11 TKJ 2 dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang topologi jaringan yang ada di sekolah SMKN 1 Majalengka. Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan merupakan cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer baik dengan kabel maupun nirkabel. Topologi jaringan memiliki beberapa fungsi, teman-teman. Di antaranya untuk mengetahui kondisi masing-masing komputer dalam jaringan. Kedua, memungkinkan komputer berkomunikasi dengan cepat dan aman. Ketiga, untuk membantu merancang, mengimplementasikan, dan merawat jaringan. Topologi jaringan juga memiliki beberapa jenis, di antaranya seperti topologi bus, topologi star, topologi tree, topologi ring, dan lain-lain. Nah, langsung aja kita masuk ke materi ya, teman-teman. Di sini sudah ada dinas sekolah dari SMKN 1 Majalengka. Nah, yang akan saya bahas kali ini tentang daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan yang ada di SMKN 1 Majalengka. Nah, ini dia daftar kebutuhannya, teman-teman. Kita mulai dulu dari bengkel TKJ. Nah, bengkel TKJ berada di sini, teman-teman. Nah, ini dari sini sampai sini, ini wilayah bengkel TKJ. Kita mulai dari BKJ 1 dulu ya, teman-teman. Nah, kita lihat di laporan. Untuk di BKJ 1 ini ada switch dari link 8 port yang berjumlah 1 unit, lalu switch the link 16 port berjumlah 2 unit, dan switch dari TP-Link 16 port berjumlah 1 unit. Di BKJ 1 juga ada router ya, teman-teman. Dari router Makrotik 5 port, router yang ada di BKJ 1 berjumlah 1 unit, teman-teman. Lalu di BKJ 1 juga ada access point. Access point-nya merek IndiHome dengan 6 antena dan berjumlah 1 unit access point. Ada PC dari Dell dengan Intel Air Core TM i5. Nah, untuk PC dari Dell ini yang ada di BKJ 1 berjumlah 17 unit, teman-teman. Lalu PC kedua dari merek Liva dengan prosesor N/A. PC Liva ini berjumlah 3 unit yang ada di BKJ 1. Nah, ini kita lihat gambarannya di sini ya, teman-teman. Nah, ini dia BKJ 1. Nah, teman-teman, BKJ 1 ini terdiri dari 2 lantai ya. Untuk BKJ 3 dan BKJ 4 ini berada di lantai bawah. Dan di lantai atas itu ada BKJ 2 dan BKJ 1. Untuk ruang guru BKJ juga sama. Ini untuk ruang guru BKJ yang di lantai bawah. Dan ini untuk ruang guru BKJ yang di lantai atas. Nah, ini untuk di BKJ 1 tadi. Di BKJ 2 ini ada switch dari The Link 16 port yang berjumlah 2 unit switch. Lalu untuk di BKJ 2 tidak ada router, teman-teman. Dan tidak ada access point juga. Nah, untuk PC yang ada di BKJ 2 yaitu dari Dell Intel Air Core TM i5. Ini jumlah PC-nya ada 12 unit ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat gambaran di BKJ 2 itu seperti ini. Nah, di BKJ 3 ini ada switch dari TP-Link 8 port
berjumlah 1 unit teman-teman. Nah, untuk di BKJ 3 tidak ada router. Nah, di BKJ 3 ada access point dari TP-Link dengan satu port ke PC yang ada di BKJ 3. Yang ada di BKJ 3 itu merek dari Dell, Intel Air Core TM-i5. Nah, untuk jumlah PC yang ada di BKJ 3 ada 20 unit teman-teman. Kita lihat gambaran BKJ 3. Nah, ini dia gambaran dari BKJ 3. Di BKJ 4 ini ada switch dari D-Link 16 port dan berjumlah 1 unit. Lalu ada switch TP-Link 24 port berjumlah 1 unit. Nah, untuk di BKJ 4 ini ada router teman-teman dari Mikrotik 5 port, ada access point dari TP-Link 5 port dengan 2 antena, jumlah 2 access point. Untuk jumlah PC yang ada di BKJ 4, nah ini ada 11 PC dengan spesifikasi merek LG, Intel Air Core i3. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini untuk BKJ 4. Kita lanjut untuk di ruang guru BKJ. Itu ada switch dari D-Link 8 port berjumlah 1 unit. Untuk switch yang D-Link 8 port ini berada di ruang guru BKJ bawah. Lalu untuk switch dari D-Link 8 port juga ada 1 unit di ruang guru BKJ atas. Nah, lalu ini ada router dari Mikrotik 5 port dengan jumlah 1 unit router dan berada di ruang guru BKJ atas. Lalu ada router lagi dari Ruiji dengan 4 antena, jumlah 1 unit router dan berada di ruang guru BKJ bawah. Lalu ada access point. Nah, access point ini dari TP-Link 5 port dilengkapi dengan 2 antena berjumlah 1 unit access point dan berada di ruang guru BKJ bawah. Untuk di ruang guru BKJ itu tidak ada PC ya teman-teman. Mari kita lihat. Nah, seperti ini gambaran dari ruang guru BKJ. Di Kopeg. Kopeg itu seperti koperasi ya teman-teman. Nah, untuk di Kopeg ini ada 1 router dari Mikrotik 5 port. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, Kopeg berada di sebelah kirinya bengkel TKJ. Ini dia bengkel DPIB. Ada access point dari TP-Link 1 port dilengkapi dengan 3 antena dan berjumlah 1 unit. Posisinya ada di lab DPIB 1. Lalu ada access point lagi. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk di lab 1. Untuk jumlah PC yang ada di lab DPIB 1 berjumlah 30 unit dengan Intel Air Core TM-i5. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini dia lab DPIB 1. Di lab DPIB 2 ada access point dari Mikrotik 1 port berjumlah 1 unit access point. Lalu di DPIB 2 ada PC berjumlah 36 unit dengan spesifikasi Intel Air Core TM-i5. Nah, ini untuk lab DPIB 2. Ini ruang guru DPIB. Nah, di ruang guru DPIB ini ada access point dari TP-Link 5 port dengan dilengkapi 2 antena. Access point yang ada di ruang guru DPIB ini berjumlah 1 unit ya teman-teman. Di ruang guru DPIB juga ada router
dari Mikrotik 5 port dan berjumlah 1 unit router. Lalu seperti ini gambarannya teman-teman. Lalu di Teva DPIB, ini ada 2 PC dari LG dengan Intel Air Core i3. Untuk PC yang ada di Teva DPIB ini berjumlah 2 unit ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia untuk Teva DPIB. Ada genset. Nah, untuk di genset ini hanya tersedia router dari Mikrotik 5 port dan berjumlah 1 unit router teman-teman. Nah, kita bisa lihat gambarannya. Nah, ini untuk genset. Kita lanjut. Nah, ini bengkel mesin. Kita akan membahas tentang bengkel mesin. Nah, ini dia untuk wilayah bengkel mesin. Nah, di bengkel mesin ada access point dari TP-Link 5 port dan berjumlah 1 unit access point yang berada di Lab AutoCAD. Ini dia Lab AutoCAD. Ada access point lagi dari Mikrotik 1 port berjumlah 1 unit access point yang berada di ruang guru TPM 1. 1 access point di ruang guru TPM 1. Ada access point dari TP-Link 1 port berjumlah 1 unit access point dan berada di Lab Mastercam. Ada access point dari TP-Link 1 port jumlah 1 unit. Lalu ada switch dari TP-Link 16 port dan berjumlah 1 unit switch di Lab Mastercam. Lalu ada switch lagi dari TP-Link 8 port. Ini dia untuk di Lab Mastercam. Di ruang guru TPM 3 ada router dari TP-Link 5 port berjumlah 1 unit router. Kita lihat gambarannya. Nah, ini untuk di ruang guru TPM 3 mesin. Nah, di Teva mesin ada apa aja ya kira-kira? Di sini, ini dia Teva mesin. Teva mesin ini terdiri dari 2 lantai. Untuk yang ini ada di lantai atas dan yang di sini untuk lantai bawah. Nah, untuk di Teva mesin ini ada access point dari TP-Link berjumlah 1 port, berjumlah 1 unit access point. Ada PC dari Dell Intel Air Core TMI5 30 unit PC ya teman-teman. Ini dia gambarannya teman-teman. Lanjut di bengkel TKR. Ini untuk bengkel TKR. Ada access point dengan spesifikasi dari TP-Link 16 port dan berjumlah 1 unit access point. Lalu ada router dari Mikrotik 5 port dengan jumlah 1 unit router. Kita lihat gambarannya untuk di bengkel TKR. Ada 1 router dan 1 access point. Untuk di ruang guru TKR ada access point dari TP-Link 5 port dan berjumlah 1 unit access point. Selanjutnya di ruang guru TKR ada PC dari LG dengan Intel Air Core i3 berjumlah 1 PC. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Di ruang guru TKR ada 1 PC dan 1 access point. Di sini di Hubin ada router dari Mikrotik 5 port dan berjumlah 1 unit router. Lalu ada PC dari LG dengan Intel Air Core i3 dan berjumlah 2 unit PC. Nah, seperti ini gambaran yang ada di Hubin. Lalu ke bengkel TKL. Nah, untuk bengkel TKL wilayahnya ada di sini. Nah, bengkel listrik atau bengkel TKL. Nah, ini dia. Untuk di bengkel TKL ini ada access point
dari TP-Link 1 port dengan model TLWA 801ND dengan kecepatan 300 Mbps versi 5.0 dengan berjumlah 2 unit access point dan berada di ruang guru TKL. Nah, untuk access point yang ada di ruang guru TKL ini yang hidup hanya 1 unit ya teman-teman, dan 1 unit access point lainnya itu mati. Lalu ada PC dengan merek Dell Intel Air Core TMI5. Nah, untuk PC yang ada di ruang guru TKL berjumlah 2 unit. Untuk gambarannya seperti ini teman-teman. Lanjut ke Labcom 1 ya teman-teman. Lab 1. Nah, di Lab 1 ini ada access point dari TP-Link 1 port dilengkapi dengan 2 antena, terdiri dari 1 unit access point. Lalu ada switch dari TP-Link 16 port berjumlah 3 unit. Lalu switch dari TP-Link 24 port berjumlah 1 unit. Lalu switch dari TP-Link 24 port berjumlah 1 unit. Dan untuk PC yang ada di Labcom 1, merek dari SPC dengan Intel Core TMI3, di Labcom 1 terdiri dari 37 unit PC. Untuk gambarannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita ke Lab 3. Untuk Labcom 3 ini ada di sebelahnya Lab 1. Labcom 3 ini ada access point dari TP-Link 5 port dan berjumlah 1 unit access point. Lalu ada switch dari TP-Link 16 port berjumlah 1 unit, switch dari TP-Link 24 port berjumlah 1 unit, dan switch TP-Link 8 port berjumlah 1 unit. Untuk PC yang ada di Labcom 3 itu berjumlah 33 unit dengan spesifikasi merek Dell Intel Air Core TM2. Di Labcom 3 ini seperti ini. Labcom 4 ada switch dari TP-Link 16 port dan berjumlah 2 unit switch. Lalu switch dari TP-Link 8 port berjumlah 2 unit. Lalu switch dari TP-Link 5 port berjumlah 1 unit. Dan PC yang ada di Labcom 4 berjumlah 37 unit dengan spesifikasi Intel Air Core TMI3. Untuk gambaran Labcom 4 ini seperti ini teman-teman. Labcom 5. Nah, di Labcom 5 ini ada switch dari TP-Link 24 port berjumlah 2 unit switch. Lalu ada switch dari TP-Link 16 port berjumlah 1 unit. Lalu ada access point dari TP-Link dengan 1 port dilengkapi dengan 2 antena berjumlah 1 unit. Untuk PC yang ada di Labcom 5 berjumlah 35 unit dengan spesifikasi merek Dell Intel Air Core Pentium Air. Gambarannya seperti ini di Labcom 5 teman-teman. Ini lanjut kita ke Labcom 6. Di Labcom 6 ini ada switch dari TP-Link 8 port berjumlah 2 unit. Lalu switch dari TP-Link 16 port berjumlah 2 unit. Switch dari TP-Link 5 port berjumlah 1 unit. Dan untuk PC yang ada di Labcom 6 berjumlah 33 unit dengan spesifikasi merek Dell Intel Air Core Pentium R. Nah, ini dia teman-teman untuk Labcom 6 seperti ini. Lanjut kita ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan, nah ini dia teman-teman. Perpustakaan ada 2 lantai, yang ini untuk ruang perpustakaan atas dan ini ruang perpustakaan bawah. Kita mulai di ruang perpustakaan bawah dulu. Untuk di perpustakaan bawah ini ada switch dari TP-Link 8 port berjumlah 2 unit.
Lalu ada router dari MikroTik board 5 port dengan berjumlah 1 unit router. Lalu ada router lagi dari TP-Link dengan jumlah 1 unit. Nah, kita lihat dulu di ruang perpustakaan. Nah, ini dia gambaran untuk di perpus bawah. Ada 1 switch dan 2 router. Lalu di perpustakaan atas ada access point. Dari TP-Link 1 port dan berjumlah 1 unit access point. Dan untuk PC yang ada di perpustakaan baik lantai atas dan lantai bawah itu berjumlah 13 unit PC dengan spesifikasi merek LG, Intel Air Core i3. Untuk di ruang perpus bawah terdiri dari 10 PC dan di perpus atas terdiri dari 3 PC. Lanjut kita ke bengkel RPL teman-teman. Nah ini dia untuk bengkel RPL. Ini dia dari sini sampai sini. Untuk di bengkel RPL, mulai dari BPL 1. Di BPL 1 ini ada switch dari TP-Link 24 port dengan jumlah 2 unit switch. Lalu PC yang ada di BPL 1 berjumlah 36 unit dengan spesifikasi Intel Air Core TM-i5. Kita lihat, ini dia gambaran untuk bengkel RPL 1. Lalu kita ke BPL 2. Di BPL 2 ini ada switch dari TP-Link dengan 24 port dengan jumlah 2 unit switch. Untuk PC yang ada di BPL 2 berjumlah 36 unit dengan spesifikasi Intel Air Core TM-i5. Ini dia gambaran yang ada di BPL 2. Lalu kita ke BPL 3. Di BPL 3 ada switch dari TP-Link dengan 24 port berjumlah 2 unit switch. Lalu ada switch lagi dari TP-Link berjumlah 16 port dengan 1 unit switch. Dan PC yang ada di BPL 3 berjumlah 37 unit dengan spesifikasi Intel Air Core TM-i3. Gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk di TEFA atau Teaching Factory yang ada di ruang guru RPL itu ada PC dengan berjumlah 2 unit PC dengan spesifikasi Intel Air Core TM-i5 4. Ini untuk gambarannya. Ruang guru RPL atau Teaching Factory RPL. Kita lanjut ke gedung utama. Lalu kita lanjut ke gedung utama. Nah ini dia teman-teman. Gedung utama yang ada di SMKN 1 Majalengka terdiri dari 2 lantai. Dan yang pertama kita akan mulai dari ruang kesiswaan. Nah ini dia ruang kesiswaan. Di ruang kesiswaan ini ada 1 akses point dengan spesifikasi TP-Link 5 port dan dilengkapi dengan 2 antena. Lalu di ruang kesiswaan ini ada PC dan berjumlah 1 unit dengan spesifikasi merek Dell Intel Air Core TM-i5. Ada 1 unit PC lagi dengan spesifikasi merek HP Intel Air Core i5. Untuk gambarannya ruang kesiswaan seperti ini. Lalu kita lanjut ke ruangan BK atau bimbingan konseling. Di ruang BK ini ada akses point dari TP-Link dengan 5 port berjumlah 1 unit akses point. Lalu ada router dengan TP-Link 1 port dilengkapi dengan 3 antena berjumlah 1 unit router. Lalu ada switch dari TP-Link 5 port berjumlah 1 unit switch. Dan untuk PC yang ada di ruangan bimbingan konseling berjumlah 1 unit dengan spesifikasi merek LG Intel Air Core i3. Gambarannya ruangan bimbingan konseling. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu lanjut kita ke ruang administrasi umum. Ada switch dari TP-Link 5 port berjumlah 1 unit
Dan untuk PC di ruang administrasi umum berjumlah 4 unit dengan spesifikasi merek LG, Intel Air Core i3, PC yang ada di ruang administrasi umum berjumlah 4 unit PC dengan spesifikasi merek LG, Intel Air Core i3. Nah, ini dia gambaran untuk ruangan administrasi umum, teman-teman. Lalu kita lanjut ke ruang administrasi keuangan. Di ruang administrasi keuangan ini terdiri dari router, dari MikroTik board 5 port, dan berjumlah 1 unit router. Dan untuk PC yang berada di administrasi keuangan berjumlah 3 unit, dengan spesifikasi merek LG, Intel Air Pentium Air, dan ini dia gambaran untuk ruangan administrasi keuangan. Di lobi terdapat 2 unit PC dengan spesifikasi merek LG, Intel Air Core i3. Ini untuk gambaran di lobi. Lalu kita lanjut ke ruang sarana prasarana. Di ruangan ini terdapat 4 unit PC, akan tetapi mati semua ya teman-teman untuk PC yang ada di ruang sarana prasarana. Nah, ini dia ruang sarana prasarana. Kita ke ruangan kurikulum. Untuk di ruangan kurikulum ini terdapat 2 unit PC dengan spesifikasi Intel Air Core TM-i3. Nah, untuk di ruang kurikulum ini gambarannya seperti ini. Kita lanjut ke gedung utama lantai atas. Di gedung utama lantai atas ini ada Sapras ya teman-teman. Nah, di Sapras ini ada apa aja sih? Nah, untuk di Sapras ini terdapat 10 PC. Akan tetapi seharusnya ada 12 PC ya yang ada di Sapras. Akan tetapi 2 PC itu mati teman-teman. Jadi yang hidup hanya ada 10 unit PC dengan spesifikasi merek Dell, Intel Air Core TM-i5. Lalu untuk di Sapras ini ada modem teman-teman dan berjumlah 4 unit. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Ini untuk Sapras teman-teman. Lalu kita lanjut di ruang VPM atau LSP. Terdapat 4 unit PC dengan spesifikasi merek Dell, Intel Air Core TM-i5. Nah, untuk gambarannya seperti ini di ruang VPM atau LSP. Kita lanjut ke ruangan Satpam. Di ruangan Satpam ini terdapat access point dari TP-Link dengan 1 port, dilengkapi dengan 2 antena, dan terdapat 1 unit access point. Lalu ada switch dari TP-Link 8 port dan berjumlah 1 unit switch. Kita lihat gambaran dari ruangan Satpam. Nah, ini dia untuk Satpam teman-teman. Lalu kita lanjut ke ruang guru. Nah, untuk ruang guru ini berada di sini. Untuk ruang guru ini terdiri dari lantai atas dan lantai bawah, teman-teman. Nah, untuk di ruang guru lantai atas ini terdapat 1 unit router dengan spesifikasi merek MikroTik board 5 port. Lalu untuk di ruang guru bawah terdapat 1 unit router juga dari MikroTik board 5 port. Lalu di ruang komite terdapat 1 unit PC dengan spesifikasi merek LG, Intel Air Core i3. Nah, ini untuk gambarannya. Untuk di ruang guru lantai atas ada router dan di ruang guru lantai bawah juga ada router. Lalu untuk di ruang komite terdapat 1 PC. Lalu kita lanjut ke ruangan BC, teman-teman. Nah, untuk BC ada di sini. Ruangan BC ini terdapat access point berjumlah 2 unit dengan spesifikasi merek TP-Link 1 port. Lalu ada switch berjumlah 1 unit switch dengan spesifikasi TP-Link 8 port. Lalu untuk PC yang ada di BC berjumlah 2 unit dengan spesifikasi merek LG, Intel Air Core i3. Nah, untuk gambaran jaringan yang ada di BC seperti ini teman-teman. Ini untuk
koridor-koridor. Nah, pertama untuk koridor dekat kantin ya. Nah, di koridor dekat kantin ini terdapat 1 unit switch, teman-teman, dengan spesifikasi TP-Link 5 port. Nah, kita lihat di koridor dekat kantin. Nah, ini dia teman-teman. Untuk koridor dekat kantin terdapat 1 switch. Kemudian kita lanjut ke koridor dekat ruang guru. Di sini terdapat 1 unit router dengan spesifikasi merek MikroTik board 5 port. Lalu terdapat 1 unit access point dengan spesifikasi merek TP-Link 5 port. Lalu terdapat 1 unit switch dengan spesifikasi TP-Link 8 port. Nah, ini berada di sini teman-teman, koridor dekat ruangan guru. Lalu kita lanjut ke bagian SPW. Di SPW ini terdapat 1 unit access point dengan spesifikasi merek TP-Link 1 port dilengkapi dengan 2 antena. Lalu di SPW ini juga terdapat 1 unit PC, teman-teman, dengan spesifikasi merek Asus dengan Intel Air Core TM-i3 untuk SPW. Ini dia teman-teman, SPW. Koridor 1 di depan ruang 2. Nah, di sini terdapat router dengan spesifikasi merek MikroTik board 5 port. Nah, antara ruang 2 dan ruang 3 ya teman-teman. Lalu di koridor 1 depan ruangan 5 terdapat 1 unit access point teman-teman dengan spesifikasi merek MikroTik 1 port. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Di depan ruangan 5 ada 1 access point. Lalu kita lanjut ke depan ruang 8. Nah, di sini terdapat 1 unit router dengan spesifikasi merek MikroTik 5 port. Gambarannya di depan ruang 8. Di sini terdapat 1 router. Lalu kita lanjut ke koridor 2. Di depan ruang 16 terdapat 1 unit router juga teman-teman dengan spesifikasi merek MikroTik dengan 5 port kecepatan ruang 16. Nah, sini lalu tinggal disambungkan dengan selanjutnya di koridor 2 depan ruang 15 terdapat 1 unit switch dengan spesifikasi merek TP-Link 8 port di depan ruang 15. Nah, di sini. Kemudian di ruang 14 atau biasa dikenal dengan ruang pipas terdapat 1 unit access point dengan spesifikasi merek TP-Link dengan 5 port. Dan untuk gambarannya di ruang IPAS atau di ruang 14 ini terdapat 1 access point teman-teman. Kemudian di depan ruang 19 terdapat 1 unit access point juga teman-teman dengan spesifikasi merek MikroTik 1 port di depan ruang 19 yang ada di sini. Nah, ini ruang 19 teman-teman. Lalu di depan ruangan 24 juga terdapat 1 unit access point dengan spesifikasi merek MikroTik 1 port. Nah, untuk gambarannya di ruang 24, di depan ruang 24 seperti ini. Lalu di depan ruang 31 terdapat 1 unit access point dengan spesifikasi merek MikroTik 1 port. Ini dia tuh di depan ruangan 31. Kemudian di aula terdapat 1 access point dengan spesifikasi merek MikroTik 1 port. Lalu kemudian di depan ruangan 36 terdapat 1 unit router dengan spesifikasi MikroTik board 5 port. Nah, ini untuk router di depan ruangan 36 teman-teman. Lalu di depan ruangan 37 juga terdapat 1 unit router dengan spesifikasi MikroTik board 5 port. Nah, untuk gambarannya seperti ini teman-teman. Lalu di ruangan olahraga terdapat 1 unit access point dengan spesifikasi TP-Link 1 port. Lalu untuk PC yang ada di ruangan olahraga terdapat 1 unit PC dengan spesifikasi merek LG dengan Intel Air Core i3. Di sini
Kemudian di lorong depan aula terdapat 1 unit switch dengan spesifikasi TP-Link 8 port. Untuk di depan aula. Ini teman-teman, terdapat 1 switch di depan aula. Itu dia teman-teman daftar kebutuhan yang ada di SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan memberikan saran terhadap topologi jaringan yang ada di SMK 1 Majalengka. Untuk di ruang guru atas, tambahkan lagi 1 akses point karena jaringannya tidak stabil karena jaringannya terbagi oleh CCTV. Saran yang kedua, untuk di ruang guru bawah, tolong untuk memperbaiki Wi-Fi-nya karena koneksinya kurang bagus. Lalu untuk saran yang ketiga, setiap Wi-Fi yang tidak ada jaringannya sebaiknya segera untuk diperbaiki. Lalu saran yang keempat, sebaiknya rapihkan setiap kabel yang tidak tersusun rapih, contohnya seperti di dekat masjid lama atau di depan ruangan 21. Saran yang kelima, setiap koridor harus memiliki 1 akses point atau Wi-Fi, termasuk di dekat lab bahasa. Kemudian kesimpulan dari hasil observasi topologi jaringan yang ada di SMKN 1 Majalengka menunjukkan bahwa topologi jaringan yang ada di SMKN 1 Majalengka mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya yaitu karena tidak terlalu banyak Wi-Fi yang mempunyai internet dan kabel jaringan yang kurang rapih sehingga dapat mengganggu aktivitas sekolah. Kemudian kelebihannya dari topologi jaringan yang ada di SMKN 1 Majalengka yaitu menggunakan topologi star yang bagus untuk dipakai di sekolah karena jika ada kerusakan maka yang diperiksanya itu hanya dari yang rusak saja sehingga tidak harus memeriksa semuanya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas atau kurang dapat dipahami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.